Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Endang Santika. Gimana kabar teman-teman semuanya? Aku harap kalian sehat, walafiat, tetap semangat. Aku mau ngucapin selamat buat kalian yang lolos seleksi substansi LPDP tanggal 4 Juli kemarin. Tetap semangat menjalani proses-proses berikutnya hingga kalian bisa kuliah pada akhirnya. Dan bagi kalian yang belum beruntung dan belum lolos, tetap semangat. Tugas kalian saat ini yaitu usaha lagi, terus daftar lagi. Tetap semangat, jangan kendor semangatnya, it's okay. Karena gagal itu nikmat. Nikmatnya apa? Karena ketika itu kalian punya semangat lagi untuk mencoba, dan ketika kalian itu lolos, luar biasa nikmatnya. Tidak terkira, serius. Coba deh, tes lagi, ikut lagi, daftar lagi. Pasti lolos. Oke, di videoku kali ini aku mau sedikit sharing sih ya perjalanan aku pas aku dinyatakan lolos seleksi substansi sampai sekarang. Pada akhirnya aku bisa bentar lagi bisa kuliah di Agustus. Seperti itu sih. Oke, sebelum aku mulai video ini, aku mohon jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notification-nya, share, komen, dan like video ini. Kalau menurut kalian ini sangat bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian. Komen pertanyaan maupun pernyataan kalian biar yang lainnya juga paham, dan biar kalian juga bisa bertanya sebebas mungkin misalkan ada yang perlu dipertanyakan ya. Dan jangan lupa like. Thank you. Oke, di videoku kali ini aku benar-benar mau sharing ketika waktu tahun kemarin aku dinyatakan lolos substansi dan sampai sekarang. Jadi sebelum aku cerita lebih jauh lagi, aku itu daftar LPDP tahun 2021 ya teman-teman. Dan baru tahun sekarang aku mau kuliah. Karena memang pas daftar aku memilih tahun 2022 untuk intake kuliahnya pada bulan Agustus seperti itu. Dan aku itu awardee LPDP yang kemarin apply-nya itu melalui jalur afirmasi dengan jalur prasejahtera ya, program afirmasi jalur prasejahtera. Ada beberapa hal yang memang agak berbeda persyaratannya tahun kemarin sama tahun sekarang. Aku nggak mau bahas itu karena aku juga pernah bahas sih sebelumnya di videoku yang udah ada kayak gitu. Jadi kalau nggak salah aku tuh pengumuman lolos itu Agustus 2021. Aku senang banget waktu itu, luar biasa. Gimana ya rasanya ketika udah gagal terus coba lagi dan kalian ternyata berhasil di percobaan yang kedua itu. Luar biasa nikmat sekali. Nah, setelah itu aku dapat email tuh dari LPDP buat mengikuti PK sama mengajukan kayak LOS gitu ke bagi yang ke luar negeri gitu ya, dan untuk mengaktifkan si pendob kayak gitu. Karena aku itu afirmasi, aku tidak terlalu mementingkan ataupun memikirkan PK sih. Yang ada di pikiranku tuh pasti aku ikut PB atau pengayaan bahasa, karena semua afirmasi dapat itu kayak gitu. Karena kondisinya aku juga belum punya LOA ya, buat LOA unconditional kayak gitu. Jadi kemarin tuh aku pas daftar ya pilih 3 univ. Kalau yang udah punya LOA kan ya langsung aja univ itu kayak gitu. Nah, aku di sana tuh ketika udah lolos ya yang pertama aku pikirkan aku PB kayak gitu biar daftar univ aku lolos. Jadi gini ya teman-teman, kalian jangan salah sangka bagi teman-teman yang afirmasi juga. Kegiatan PB itu diperuntukkan bagi kalian calon penerima beasiswa afirmasi. Pertama afirmasi ya, kedua belum punya LOA unconditional. Itu serius. Nah, ceritanya gini, singkat cerita bulan kalau nggak salah April ya, aku tuh April 2022. Dan itu ngaret banget menurut aku. Biasanya kan langsung satset gitu, mungkin gara-gara pandemi juga atau gimana, aku juga nggak paham. Baru aku tuh dikabari bahwa aku kebagian untuk PB di Pusat Pengayaan Bahasa di UIN Jakarta. Aku seneng dong di sana, kebetulan juga April kalau nggak salah.
kebetulan aku udah kerja, aku udah mikir karena itu mepet banget, minggu berikutnya tuh udah mulai PB, dan itu meskipun online kan dari pagi sampai sore banget kayak gitu. Aku udah sampai ngajuin resign, bayangin. Tapi ternyata nggak jadi, malu banget di sana. Dan untungnya kepala sekolahnya baik banget sih, jadi ya nggak jadi resign meskipun udah memberikan surat pengunduran diri kayak gitu. Nah, jadi, kenapa sih aku gagal ikut PB itu? Ternyata karena gara-gara aku udah punya LOA unconditional. Gitu sih alasannya kata LPDP-nya. Jadi singkat cerita, Maret itu kan pembukaan jalur CBT domisili di UN yaitu. Aku ikutlah itu karena mikirnya aku pengen cepet kuliah gitu loh. Ya biar pas banget Agustus 2022 itu aku udah kuliah gitu. Ya udah aku daftar di jalur itu CBT domisili, dan akhirnya aku diterima meskipun ada keterangan bahwa bahasa Inggrisku masih kurang dari yang ditentukan UN kayak gitu. Tapi ternyata UN itu memberikan keringanan bahwa untuk nilai bahasa Inggris ataupun TOEFL-nya itu bisa dikejar ketika udah kuliah seperti itu ya. Jadi ya aku dapet tuh unconditional. Aku udah jelasin juga ke LPDP bahwa di sana tuh ada keterangan bahasa Inggrisku kurang kayak gitu. Tapi tetap LPDP nggak mau tahu, kamu nggak bisa ikut PB. Udahlah aku di-kick tuh dari grup PB. Padahal udah dimasukin juga sama lurah PB-nya. Aku di-kick, ya udah jalan satu-satunya ya aku harus PK kayak gitu. Nah, untuk kalian bisa ikut PK, pertama intake kuliah kalian tuh bentar lagi. Kedua, tentu kalian udah punya LOA itu yang unconditional ya. Ya udah aku daftar PK itu, aku ngajuin ke bantuan atau tiket bantuan LPDP. Di samping itu aku juga japri Bapak Jupri kalau nggak salah ya. Yang bisa dikatakan salah satu orang yang berkaitan dengan PK intinya gitulah. Tapi untuk saat ini katanya udah nggak nerima japri lagi kayak gitu. Jadi langsung aja buat tikban. Oke lah, aku langsung alhamdulillah dimasukkan ke PK yang sebentar lagi diadakan kayak gitu. Aku masuk PK 185, aku PK 10 hari, udah tuh. Oh ya, jadi aku sedikit cerita sih sebenarnya untuk masalah SPP. Aslinya kan SPP itu benar-benar harus dibayarkan tenggat waktunya itu sebentar banget. Tapi karena aku dibantu oleh lurah LPDP UN-nya, jadi aku diberikan keringanan kayak gitu karena sebagai awardee kayak gitu sih. Jadi mungkin bagi kalian yang memang kasusnya sama kayak aku bisa aja hubungi lurahnya kayak gitu sih. Kalau di UN-nya sih seperti itu, cuman kalau nggak tahu ya kalau di universitas yang lain, apalagi kalau di luar negeri aku nggak tahu itu. Jadi intinya gitu. Aku udah PK nih, abis PK tuh ternyata masih ada lagi, wah luar biasa. Ternyata abis PK aku ngajuin SP itu di si Pendob, yang tadi itu aku ketika udah dinyatakan lolos LPDP, nah itu kan ada email dari LPDP suruh ngaktifin si Pendob kalian. Aku aktifinnya sih udah lama, pas waktu itu Agustus. Cuman ternyata buat ngajuin SP itu ya kalian harus udah ikut PK dulu kayak gitu. Jadi kalau untuk ikut PK itu kalian harus punya LOA, dan untuk buat ngajuin SP itu kalian harus udah PK. SP itu buat apa sih? Buat ngaktifin si Monef kalian. Si Monef itu untuk apa ya? Buat ngajuin dana selama kita kuliah, intinya gitu ya. Nah, aku ngajuin SP itu setelah PK, kurang lebihnya itu bulan apa ya? Juni mungkin ya, apa Mei gitu. Mei kalau nggak salah. Aku ngajuin, dan buat ngajuin SP itu surat pernyataan ya kalian penerima beasiswa itu kalau nggak salah berkasnya itu ya kalender akademik, terus silabus, terus LOA. Nah itu. Sama nanti di sana tuh ada keterangan PK, udah ngikuti PK belum dan sebagainya kayak gitu. Nah, berhubung kemarin itu kalender akademiknya yang di kampus gitu belum ada, jadi aku ngajuin surat buat keterangan masa kuliah, dan alhamdulillah di ACC. Dan emang agak lama pengajuan SP itu, kurang lebihnya 15 hari kerja ya kayak gitu, kalau nggak salah ya seperti itu.
Nah, aku di ACC langsung banyak sekali teman-teman yang langsung ada yang ditolak, ada yang di ACC kayak gitu. Jadi benar-benar siapin mental juga sih. Gitu sih. Nah, kalau udah SP terbit itu kalian aslinya aku ngajuin SP tuh bareng sama ketika SP udah di ACC nih. Aku tuh kan ketika udah SP di ACC kalian tuh ngirim berkas SP itu yang udah dibubuhi materai sama tantangan kalian, kirim lagi ke kantor LPDP biar si monif kalian aktif. Nah, selama itu aku ngajuin LOG. Apa ya? Surat yang menerangkan bahwa kalian tuh kuliah dibiayai kayak gitu sih. Kurang lebihnya karena di sana tuh menerangkan ya kalian dapat uang living allowance, book allowance dan sebagainya. Kayak gitu sih. Nah, habis itu udahlah si monifku aktif. Nah, pas si monif aktif aku reimburse itu sih dana pendaftaran. Udah baru itu sampai sekarang. Gitu sih. Nah, untuk dramanya sendiri agak ada drama sih. Kan teman-teman yang lain tuh udah meskipun kita belum aktif kuliah, ada keringanan ya. Karena kita juga buat ngajuin LA gitu sama book allowance. Mungkin ada teman-teman yang memang membutuhkan banget buat pas kuliahnya nanti awal-awal kan butuh biaya buat kos dan sebagainya. Intinya banyak banget lah ketika kalian mau kuliah kan, kos, barang-barang, baju, terus makan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, untuk mengajukan living allowance kan emang ada KRS, KTM kalau nggak salah ya, sama surat keterangan aktif kuliah. Kalau fakultasku tuh agak ribet, jadi sampai sekarang aku ditolak terus ngajuin surat aktif kuliah. Jadi aku mikir ya udah sih, nanti aja lah, nggak apa-apa gitu. Untuk awal-awal ya gimana nanti gitu ya. Nah, padahal teman-temanku yang lain padahal satu univ itu ada yang di ACC surat aktif kuliahnya. I don't know. Jadi gitu sih perjalanan aku dari udah diterima atau lolos seleksi substansi sampai sekarang Agustus aku bentar lagi kuliah. Gitu sih teman-teman, semoga membantu. Intinya ada beberapa poinnya. Kalau kalian afirmasi, kalian berhak mengikuti PB. Nah, PB itu buat kalian bisa dapat LOA karena sebagian universitas kan mensyaratkan TOEFL berapa skornya kayak gitu. Nah, kalian dapat PB tuh buat punya skor TOEFL yang memadai kampus tujuan kalian. Kalau kalian udah punya LOA, gak bisa ikut unconditional ya. Kalau conditional masih bisa. Contohnya conditionalnya, kalian udah diterima tapi tapi harus mengejar tes TOEFL untuk kelulusan yang unconditionalnya kayak gitu sih. LOA unconditionalnya kalian bisa ikut PB. Tapi kalau kalian udah unconditional gak bisa ikut PB ya. Itu ingat baik-baik. Yang kedua, masalah PK. Kalian harus punya LOA unconditional baru bisa ikut PK. Ajuin aja tiket bantuan, nama, nomor registrasi, nomor handphone, intake perkuliahan sama lampirin LOA unconditionalnya. Setelah PK kalian ajuin ekspedisi pendob. Yaitu kalian udah mengikuti PK, silabus, akademik, kalender akademik. Gitu sih kurang lebihnya ya. Semoga membantu. Semangat yang udah keterima LPDP. Selamat yang udah keterima LPDP. Welcome di klubnya awardee LPDP yang luar biasa, punya semangat tinggi untuk membangun negeri. Dan bagi kalian yang belum lolos, aku benar-benar mau bilang, coba lagi. Kita nggak tahu doanya itu dikabulkan kapan kan kayak gitu. Dan buat kalian yang belum lolos tahap 1 ini, please daftar tahap kedua kalau kalian benar-benar punya semangat tinggi untuk membangun negeri. Coba lagi. Usaha. Tugas kita saat ini ya coba usaha kayak gitu. Tingkatkan lagi. It's okay. Gitu ya teman-teman, semoga membantu videoku kali ini. I'm so sorry kalau videoku benar-benar masih ya amburadul gitu ya, terus juga nggak jelas banyak kesalahan
Aku minta maaf, semoga membantu, tetap semangat. See you di videoku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.